Diduga pasangan punya penyimpangan seksual. Deretan artis ini akhirnya pilih bercerai. Andri bakal publikasikan surat cinta Soekarno ke Ratna Sari Dewi alias Naoko Nemoto. Konser Coldplay sukses besar. Pemerintah akan permudah visa untuk artis dan atlet asing ke Indonesia. Jadi band berkomitmen lingkungan. Coldplay donasikan kapal pembersih sampah di Sungai Cisadane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Kita awali program Pop Spot kali ini dengan membahas kasus perceraian di kalangan artis yang sedang marak terjadi. Namun pembahasan kali ini agak sedikit sensitif ya Sobat Pop News, karena pemicu perceraian yang terjadi akibat pasangan punya kelainan seksual. Wadidaw, sangat di luar nurul. Simak deretan artis yang terpaksa mengakhiri rumah tangganya karena punya pasangan dengan kelainan seksual. Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan kasus perselingkuhan suami selebgram Melisa Zara. Pasalnya, suami Melisa yakni Rizka Hoirul Atok alias RK disebut-sebut selingkuh dengan seorang pria. Melisa pun mengaku syok mengetahui suaminya seperti itu dan menginginkan cerai. Rupanya tak hanya Melisa yang mengalami persoalan rumah tangga karena pasangannya memiliki kelainan seksual. Simak deretan artis yang terpaksa mengakhiri rumah tangganya karena punya pasangan dengan kelainan seksual. Tamara Bleszynsky. Teuku Rafli Pasha merupakan mantan suami Tamara Bleszynsky. Pernikahan Tamara Bleszynsky dikabarkan kandas di tengah jalan setelah 10 tahun menjalani rumah tangga bersama Teuku Rafli. Perceraian ini bukan disebabkan karena perselingkuhan, namun Tamara Bleszynsky yakin dirinya menjadi korban dugaan kelainan seksual yang diderita oleh Teuku Rafli Pasha. Dugaan kelainan seksual tersebut juga pernah diungkap oleh salah seorang pegawai Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Atala Riksha. Atala Riksha diduga memiliki kelainan seksual atau orientasi seksual yang menyimpang terhadap sesama jenis. Hal inilah yang menyebabkan perceraian dirinya dengan sang istri, Sania Marwa. Kakak Sania Marwa juga menyebutkan beberapa hal terkait dugaan kelainan seksual yang dimiliki adik iparnya itu. Ayu Ting Ting. Nama Angie mencuat setelah pernikahannya dengan pedangdut muda sekaligus artis Ayu Ting Ting. Sayangnya, pernikahan Angie dan Ayu tidak bertahan lama karena harus kandas secara singkat. Angie Baskoro
diduga memiliki kelainan seksual dan kerap menjalin hubungan dengan banyak wanita selama menikah dan menjadi suami Ayu Ting Ting. Vicky Prasetyo. Kelainan seksual Vicky Prasetyo terungkap saat dirinya mengungkapkan kehidupan ranjangnya di depan Dr. Boyke. Ia mengaku kuat bercinta sebanyak 3 kali dalam sehari dan kerap mengirimkan foto alat kelaminnya kepada para penyanyi dangdut. Vicky Prasetyo juga mengaku jika dirinya merasa seperti gladiator yang harus memuaskan pasangannya di atas ranjang tatkala mereka bercinta atau berhubungan seks. Menurut Dr. Boyke, perilaku Vicky Prasetyo tersebut justru termasuk dalam kelainan dan penyimpangan seksual. Saipul Jamil. Sejak Saipul Jamil bercerai dengan Dewi Persik, keduanya sepakat untuk tidak membongkar masalah rumah tangga mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, barulah terungkap bahwa Saipul Jamil memiliki kelainan orientasi seksual. Tak hanya itu, Saipul Jamil juga pernah berurusan dengan hukum karena kasus pelecehan seksual terhadap remaja pria. Nazar Fahad Ahmad Sungkar. Nazar dan Musdalifah diketahui hanya bertahan selama 3 tahun. Keduanya resmi bercerai secara resmi pada tahun 2015 lalu. Nazar diisukan memiliki kelainan seksual atau homoseksual. Hal inilah yang menjadi alasan kuat atas perceraian Nazar dan Musdalifah. Lucky Hakim. Artis Lucky Hakim yang juga menjabat sebagai wakil Bupati Indramayu diisukan sebagai penyuka sesama jenis. Isu ini sudah beredar ke hadapan publik sejak dirinya masih menjadi suami Indadari Mindrayanti. Okan Cornelius. Okan Cornelius bercerai dari Vivian karena isu kelainan seksual. Namun hingga saat ini, isu soal Okan Cornelius yang memiliki kelainan seksual belum terbukti. Namun, dugaan isu kelainan seksual pada Okan Cornelius dibantah istrinya, Meili, yang mengatakan bahwa suaminya mengalami kelainan seksual suka sesama jenis. Krishna Mukti. Krishna Mukti diketahui sudah mengakui isu dirinya sebagai penyuka sesama jenis. Lantas, Krishna Mukti tak mau ambil pusing perihal isu miring tersebut. Kini, Mukti pernah menikah dengan Devi Nurmayanti pada tahun 2014 dan bercerai pada 2015 karena diduga memiliki kelainan seksual terhadap sesama jenis. Wah, perceraian karena pasangannya mengalami kelainan seksual, mengerikan juga ya. Saran saya untuk Sobat Pop News nih, sebelum menikah pastikan benar-benar pasangannya sehat, aman, dan normal. Oke? Kita beralih ke berita selanjutnya. Mungkin berita kali ini bisa menjadi pembelajaran bagi para pejuang cinta sejati, di mana kita akan membahas kisah cinta Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, berjuang mendapatkan cinta seorang gadis asal negara Jepang.
bernama Ratna Sari Dewi alias Naoko Nemoto. Kisah cinta antara Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno ini, dan Ratna Sari Dewi tertulis dalam Arsip Nasional Republik Indonesia. Salah satunya Naoko Nemoto menerima lamaran dari Bung Karno dan mengganti namanya menjadi Ratna Sari Dewi. Berikut informasi selengkapnya. Kisah cinta Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno kerap jadi perbincangan, termasuk dengan Ratna Sari Dewi, seorang gadis asal Jepang. Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI mengumpulkan lebih dari 300 arsip Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Beberapa di antaranya adalah surat cinta Bung Karno kepada istrinya, Ratna Sari Dewi, di Tokyo, Jepang. Surat-surat ini mengungkap fakta baru terkait peristiwa G30 SPKI. Bung Karno menyatakan dalam surat tersebut bahwa ia tidak mengetahui sama sekali tentang peristiwa tersebut. Imam Gunarto menyatakan bahwa surat-surat ini sedang disusun untuk dipublikasikan setelah selama ini disimpan dengan rapi oleh Ratna Sari Dewi. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa surat tersebut tertanggal 1 hingga 10 Oktober 1965. Mengenal Ratna Sari Dewi Soekarno. Ratna Sari Dewi yang memiliki nama asli Naoko Nemoto adalah istri kelima dari Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Ia lahir pada 6 Februari 1940 di Tokyo, Jepang. Lahir dari keluarga sederhana, Naoko harus bekerja sebagai pramuniaga di perusahaan asuransi jiwa Chiyoda sampai ia lulus sekolah lanjutan pertama pada 1955. Setahun kemudian, ia mengundurkan diri dan menekuni profesi geisha di Akasaka Copacabana yang megah, salah satu klub malam favorit yang sering dikunjungi para tamu asing. Kecantikannya menarik perhatian Bung Karno saat ia mengunjungi Akasaka Copacabana pada 16 Juni 1959. Dilansir dari Perpusnas, selepas itu, Bung Karno 2 kali bertemu dengan Naoko di Hotel Imperial tempat ia menginap. Meski demikian, ada versi lain yang menyatakan bahwa pertemuan mereka sudah terjadi setahun sebelumnya, tetapi masih di tempat yang sama. Setelah 2 pekan di Tokyo, Soekarno kembali ke Jakarta. Agar tetap berhubungan dengan Naoko, ia lalu menulis banyak surat untuk wanita Jepang tersebut. Tak lama kemudian, Naoko berkunjung ke Indonesia atas undangan dari Bapak Proklamasi itu. Naoko menerima lamaran dari Bung Karno dan mengganti namanya menjadi Ratna Sari Dewi. Terdapat 2 versi mengenai tanggal pernikahan. Satu menyebut pada 3 Maret 1962 bersamaan dengan peresmian pengguna nama baru Ratna Sari Dewi, dan sumber lain menyebut pada Mei 1964. Setelah menikah dengan Soekarno, Ratna Sari Dewi kemudian dikenal sebagai Dewi Soekarno. 5 tahun setelah Soekarno digulingkan, Dewi Soekarno menjadi janda pada usia 30 tahun. Meskipun sempat menjadi istri presiden, Dewi Soekarno mengaku bahwa membawa nama besar Soekarno juga menjadi beban besar baginya. Dalam sebuah wawancara dengan New York Times pada 1958, ia mengungkapkan bahwa membawa nama Soekarno adalah lebih banyak kerugian daripada keuntungan.
Konser Coldplay berdampak baik bagi para artis dan atlet asing yang datang ke Indonesia, di mana pemerintah telah memberikan kemudahan visa kepada artis dan atlet asing datang ke Indonesia. Seperti apa kemudahan yang diberikan kepada mereka? Berikut informasinya. Terungkap bocoran biaya mengundang Coldplay untuk konser di Indonesia. Diketahui harga tiket untuk menonton konser Coldplay tak bisa dibilang murah. Coldplay telah menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Rabu 15 November kemarin. Coldplay yang merupakan band asal Inggris yang sudah eksis sejak tahun 2000 dengan genre musik rock. Sejumlah lagu yang menjadi favorit dari band ini adalah Yellow, Fix You, Viva La Vida, dan Hymn for the Weekend. Setelah kabar konser Coldplay di Jakarta beredar, para penggemar pun mencari tiket untuk menonton mereka secara langsung. Tiket konser Coldplay sudah bisa dibeli sejak Mei 2023 lalu, dengan varian harga sesuai dengan posisi menonton di Gelora Bung Karno, GBK. Harga tiket konser Coldplay yang bertajuk Music of the Spheres World Tour dibanderol mulai dari Rp800.000 untuk cat 8 hingga Rp11 juta untuk kategori Ultimate Experience. Pemilik tiket Ultimate Experience akan mendapatkan akses untuk masuk ke venue prioritas, yaitu akses eksklusif. Pihak promotor PK Entertainment Group mengatakan bahwa seluruh tiket konser Coldplay untuk semua kategori telah habis terjual pada 19 Mei lalu. Namun demikian, pihak promotor tidak memberikan informasi secara rinci mengenai berapa jumlah tiket yang terjual. Pergelaran konser Coldplay menelan biaya yang tidak sedikit. Pihak promotor mengeluarkan modal yang cukup besar. Melansir berbagai sumber, secara umum untuk mengundang Coldplay dalam satu acara berkisar 2,5 juta US dollar hingga 6 juta US dollar atau setara dengan 28 miliar rupiah hingga 87 miliar rupiah. Permudah visa artis atlet asing. Pemerintah akan memberikan kemudahan untuk penyelenggaraan event skala internasional di Indonesia. Dengan menerbitkan visa sport dan visa musik and art, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim mengatakan, visa itu diperuntukkan bagi orang asing untuk kegiatan olahraga serta pertunjukan musik dan seni. Permohonan visa sport dan visa musik and art dilakukan secara online melalui laman evisa.imigrasi.go.id. Beberapa tahun terakhir ini kan Indonesia banyak menyelenggarakan event olahraga, Grand Prix, MotoGP, ya, terus kemudian juga rencana Piala Dunia U17. Yang mengungkapkan persyaratan permohonan visa bagi atlet dan artis mancanegara akan disederhanakan, sehingga nantinya tim ofisial atlet, penyelenggara event atau promotor artis internasional tak perlu lagi melampirkan izin tenaga kerja, surat keterangan catatan kepolisian SKCK, hingga surat keterangan berpengalaman kerja minimal 5 tahun. Alasan kebijakan itu jelasnya, karena atlet dan artis mancanegara hanya beraktivitas dalam waktu singkat di Indonesia. Dan pekerjaan itu tidak memberikan efek persaingan kepada tenaga kerja lokal. Apakah iya, misalnya Cristiano Ronaldo perlu mendapatkan surat kelakuan baik gitu selama 5 tahun atau harus pengalaman bekerja? Ini kan juga menurut saya satu syarat yang perlu disederhanakan. Semangatnya kan oleh kita semakin sederhana, semakin mudah, ya, tetapi tidak mengurangi kaitan dengan pengawasan. Itu yang saya rasa penting untuk kita kedepankan dalam kita memperbaiki pelayanan kepada masyarakat ataupun kepada siapapun yang kiranya akan ikut melakukan
perbaikan ekonomi di Indonesia. Apa iya Coldplay mau konser di Jakarta kita mintakan syarat pengalaman kerja minimal 5 tahun? Ketika misalnya pertunjukan musik harus orang Indonesia ke luar negeri, ke Singapura, ke Bangkok, ke Australia, bahkan ke Jepang, hanya untuk melihat musik. Berapa biaya tiket yang dikeluarkan, berapa biaya hotel yang dikeluarkan, dan juga akomodasi lain. Silmi mengatakan, di aturan sebelumnya, penerapan persyaratan visa lebih kompleks bagi atlet dan artis mancanegara. Setelah dievaluasi, beberapa persyaratan visa dapat dieliminasi. Coldplay dikenal sebagai salah satu band yang berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan. Setelah sukses menggelar konser di Jakarta, Coldplay menyumbangkan kapal pembersih sampah nih. Kapal jenis Interceptor ini didonasikan untuk membersihkan Sungai Cisadane, Jawa Barat. Wah, keren juga nih. Kasih 2 jempol dah. Usai sukses menggelar konser di Jakarta, Coldplay menyumbangkan kapal pembersih sampah. Kapal jenis Interceptor ini didonasikan untuk membersihkan Sungai Cisadane, Jawa Barat. Kapal pembersih sampah tersebut hadir di Sungai Cisadane bertepatan dengan pelaksanaan konser Coldplay bertajuk Music of the Spheres di Jakarta pada 15 November 2023. Interceptor tersebut dinamai Neon Moon 2. Kapal ini difokuskan mengatasi masalah lingkungan dan membersihkan sepanjang Sungai Cisadane. Penggunaan kapal pembersih sampah Neon Moon 2 di Sungai Cisadane tidak terlepas dari kerjasama Coldplay dengan organisasi non-profit The Ocean Cleanup. Hal ini disampaikan Ocean Cleanup, organisasi asal Belanda yang fokus mengembangkan teknologi untuk membersihkan sampah plastik di laut dan sungai melalui akun Instagram resminya. Coldplay dikenal sebagai salah satu band yang berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan. Dilansir dari situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sungai Cisadane tercemar limbah domestik, industri, peternakan, pertanian, prasarana, dan jasa serta perikanan. Interceptor 020 Neon Moon 2 Coldplay diketahui pernah mensponsori Interceptor 005 untuk mengatasi sampah-sampah di Sungai Kelang, Malaysia pada 2018. Keberhasilan kinerja Interceptor 005 bernama Neon Moon 1 di Malaysia membuat Coldplay melakukan proyek yang sama di Indonesia. Diberitakan situs resmi The Ocean Cleanup, Coldplay menyumbangkan kapal pembersih sampah atau Interceptor 020 bernama Neon Moon 2. Proyek ini dibuat dengan perjanjian bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemen PUPR, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kemenkomarves, Pemerintah Kabupaten Tangerang, dan Pemerintah Belanda.
Interceptor 020 digunakan untuk mengambil sampah plastik yang ada di Sungai Cisadane. Kapal tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir 2023. Interceptor 020 akan mengambil sekitar 1.000 ton plastik yang dibuang melalui Sungai Cisadane dan mengalir ke Laut Jawa setiap tahun. Bagaimana Interceptor 020 Neon 2 bekerja? Interceptor 020 beroperasi melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Ciliwung, Cisadane sebagai penanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK menjadi operator dan pengangkut sampah. Kemudian, Bank Sampah Tanjung Burung akan bertugas sebagai pemilah sampah yang tersangkut. Interceptor 020 mengambil plastik yang mengalir bersama sungai dan disimpan dalam 6 tempat sampah di kapal. Setelah terisi, operator kapal akan mengosongkan tempat sampah dan mengirim plastik tersebut untuk diproses di darat. Interceptor ini merupakan kapal pembersih sampah kedua yang dikerahkan di Indonesia. Pada 2018, The Ocean Cleanup mengerahkan Interceptor 001 ke Sungai Cengkareng, Drain, Jakarta. Tidak hanya di Indonesia, kapal pembersih sampah juga beroperasi di Malaysia, Vietnam, Republik Dominika, dan Amerika Serikat. Berkatnya, lebih dari 2 juta kilogram sampah berhasil diambil dari sungai sebelum mengalir ke lautan di seluruh dunia. Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program PopSpot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Pop News Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.